Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita masuk dalam topik kemiskinan, kawan-kawan. Ya, mungkin ini akan semakin menarik kita bahas karena soal kemiskinan dan pengaruh kemiskinan terhadap negara. Kenapa negara butuh orang miskin? Ini yang akan kita bahas. Topik kita kali ini, kawan-kawan, mungkin terdengar sangat kontroversial. Iya, mengapa suatu negara memiliki atau butuh orang atau rakyat miskin, kawan-kawan? Mungkin ini sering atau mungkin kita semuanya sering berpikir, mengapa kemiskinan itu selalu ada? Meskipun banyak kebijakan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, tapi jarang dibicarakan tentang alasan mengapa kemiskinan itu bisa saja dibutuhkan dalam struktur suatu negara. Ini memang sedikit kontroversial, kawan-kawan. Mari kita mulai dari sisi ekonomi misalnya. Di banyak negara, kawan-kawan, keberadaan rakyat miskin seringkali berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja murah, kawan-kawan. Nah, ini yang menarik sekali karena negara juga butuh rakyat miskin supaya diupah murah itu. Dan ini sangat memprihatinkan sekali, kawan-kawan. Negara membutuhkan kelompok masyarakat yang bersedia bekerja dengan upah minimum, terutama di sektor yang memerlukan tenaga kerja manufaktur dan sektor informal tentunya, kawan-kawan. Nah, tenaga kerja murah ini itu bisa membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing negara di pasar internasional, kawan-kawan. Dengan kata lain, adanya kemiskinan itu secara tidak langsung membantu mempertahankan stabilitas harga produk yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi produk-produk yang selalu kita konsumsi sehari-hari itu bisa stabil karena adanya rakyat miskin ini, kawan-kawan. Selain itu, kemiskinan juga menjadi elemen penting dalam struktur politik pemerintahan nih. Nah, misalnya, pemerintahan seringkali memberikan bantuan sosial berupa dana atau subsidi kepada rakyat miskin tuh. Namun, alokasi dana bantuan ini tak jarang dijadikan aset politik. Teman-teman tahu pasti, aset politik pasti punya tujuan tuh untuk menarik suara rakyat di pemilu tuh. Jadi, ini semacam modal mereka untuk pemilu selanjutnya. Hal ini menciptakan ketergantungan antara rakyat dan pemerintah, kawan-kawan. Kebijakan yang mendukung kemiskinan sebagai alasan pemberian bantuan. Di sisi lain, dukungan bagi rakyat miskin ini, kawan-kawan, menjadi bentuk populisme yang efektif untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Di sini kita masuk ke peran kemiskinan dalam pengendalian sosial, kawan-kawan. Dalam banyak kasus misalnya, kemiskinan dapat menciptakan kelompok yang patuh terhadap sistem. Ya, bagaimana kalau kita orang miskin tidak punya apa-apa, otomatis semua sistem harus kita patuhi. Jangan sampai kena denda lah, jangan sampai dipersulit dan sebagainya. Nah, ketika rakyat berada dalam kondisi sistem ini, ekonomi sulit misalnya, mereka lebih cenderung untuk menerima pekerjaan dan kebijakan yang diberikan tanpa terlalu banyak bertanya atau menentukan, tanpa terlalu banyak menawar ini dan itu. Kemiskinan juga dapat menciptakan batasan sosial yang jelas, kawan-kawan. Ini memperhitungkan banget ini. Memisahkan kelompok kaya dan miskin, sehingga stabilitas sosial dapat lebih mudah dijaga oleh pemerintah.
Sistem kapitalisme modern tentunya cenderung memperkuat kemiskinan struktural, kawan-kawan. Banyak korporasi besar yang diuntungkan oleh keberadaan masyarakat miskin, kawan-kawan, sebagai konsumen setiap produk mereka. Jadi ada semacam hubungan mereka mutualisme, bukan juga. Ya, begitulah sistem mutualisme saling menguntungkan karena pengaruh mereka tuh, karena setiap produk yang mereka terjunkan di masyarakat miskin itu pasti selalu pasti selalu terjual laris lah itu. Nah, dari makanan cepat saji misalnya Indomie. Nah, sorry saya sebut merek nih. Nah, jadi kayak produk-produk cepat saji itu kan selalu dipakai itu. Dengan begitu, kelompok miskin selalu menjadi bagian dari rantai ekonomi yang berperan menjadi stabilitas keuntungan bagi pemilik modal besar. Karena bayangkan nih, misalnya kalau tidak ada miskin, semuanya orang mampu misalnya, untuk membeli kebutuhan makanan, pasti mereka beli yang kualitas bagus. Kalau dalam makanan, beli yang berprotein, beli yang punya vitamin atau daya yang bagus, misalnya daya menserapnya tubuh itu lebih bagus dan sebagainya. Sehingga yang cepat saja itu kan pasti otomatis orang-orang minggat dari situ tuh. Jadi ada semacam rantai hubungan yang tercipta di sini. Nah, sebagai penutup, kita bisa memahami bahwa kemiskinan seringkali menjadi bagian dari struktur sosial dan ekonomi yang berfungsi untuk menjaga stabilitas suatu negara, kawan-kawan, baik secara ekonomi maupun politik tentunya. Namun, ini tentu bukan alasan untuk membenarkan kemiskinan. Penting bagi kita untuk terus mendorong perubahan sistematik, kawan-kawan. Ya, sistematik yang tentunya menguntungkan atau memungkinkan rakyat memperoleh kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi kita juga harus memiliki motivasi untuk mendorong mereka supaya memiliki taraf hidup yang lebih layak ke depannya. Nah, sebagai renungan juga, kawan-kawan, untuk kita semuanya, bahwa dorongan ini betul-betul kita harus berikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya. Jadi ini serangkaian rangkaian kenapa masyarakat miskin diperlukan suatu negara, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya lebih semangat juga untuk buat video-video kayak gini di lain kesempatan lainnya. Oke, kawan-kawan. Jadi sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.